Hai guys, jumpa lagi dengan saya Maxun Best Teknik. Semoga teman-teman kabarnya baik-baik semua ya. Kali ini saya akan mereview bagaimana cara dan proses pengepresan lubang kingpan pada as balak truk. Oke, di sini kita lihat ada truk jenis Canter. Kita memperhatikan bagaimana as balaknya sudah mulai kocak ya. Nah, adapun beberapa tanda-tanda itu dari ban. Biasanya ban itu termakan bagian dalam. Itu pasti tanda-tandanya bahwa as balak sudah mulai kocak di bagian kingpan setelah diganti kingpan baru. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, di sini kita memperhatikan roda itu kocak. Bagian atas masuk, bagian bawah terkeluar atau sebaliknya. Nah, itu adalah tanda-tanda yang kedua ya, bahwasannya dia sudah mulai kocak. Biasanya roda itu mekar di bawah, seharusnya dia rata. Nah, kita perhatikan ya, kocak sekali ya teman-teman ya. Bahwasanya ini sudah menandakan as balak kocak. Nah, itu yang bisa teman-teman ketahui ya, tanda-tandanya ya. Oke. Baik teman-teman, kita lihat di sini as balak sudah dibongkar ya. Bagian lubang sudah aus, terlihat sangat longgar sekali ya teman-teman. Oke, di tempat kami di sini menyebutnya dengan sebutan as balak. Dan jika di tempat lain dengan sebutan yang lain itu monggo, tidak masalah ya, sama saja. Kita lihat di sini kingpan, kita tes ke lubang as balak. Nah, kita lihat teman-teman ya, sangat kocak sekali. Kekocakannya sekitar 1 mili ya teman-teman. Dia sudah oblak sekitar 1 mili. Untuk prosesnya nanti kita menggunakan mesin milling ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan mesin milling tipe Nantong semi otomatis supaya lebih mudah dalam proses pengerjaannya ya nanti ya teman-teman ya. Kemudian tahap selanjutnya nanti akan dilaksanakan pengelasan ya teman-teman. Namun video pengelasan sudah kami skip ya, karena pengelasan ya begitu-gitu saja. Oke, di sini kita menggunakan elektroda las Atlantik E6013 2,5 mili ya teman-teman. Pakai kawat yang kecil saja ya, karena di situ diameter lubang hanya 28. Jika menggunakan kawat las 3,2 akan susah ya teman-teman ya. Ya menurut saya sih, kalau teman-teman ya terserah aja mau pakai kawat seberapa saja monggo. Intinya dilas padat, pengelasan full. Tidak boleh ada yang keropos ya teman-teman ya. Pengelasannya full padat. Oke. Nah, tahap selanjutnya kita akan memulai proses bor menggunakan mesin milling ya. Kita di sini pengangkatannya menggunakan mesin kren mini ya, supaya lebih ringan. Jadi walaupun satu orang saja bisa dengan mudah. Tidak perlu ngotot banyak ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung atau yang masih bertanya-tanya ya, di sini mata bor biasanya kita menggunakan bikinan ya, seperti ini bentuknya. Dia matanya bisa di setel menggunakan baut 12. Dijepit saja langsung di mesin milling sekuat-kuatnya.
Setelah selesai tahap pengeboran milling, kita turunkan ya untuk melepas bracket. Oh ya teman-teman, bracket yang kita pakai ini bekas botolan semprong ya, bekas-bekas saja dipotong. Bagian dudukan seal dipotong menggunakan bubut, kemudian dilas di as balak. Prosesnya supaya dia kemiringan derajat as balak itu tidak berubah ya, seperti ini ya teman-teman. Kita lihat itu menggunakan alat bantu dalam proses penjepitan di meja mesin milling ya teman-teman ya. Karena kemiringan pada as balak itu jangan sampai berubah pada saat proses pengeboran lubang kingpan itu, diusahakan as balak itu kemiringannya tidak berubah ya. Maka yang kita tempel bagian atas. Tahap selanjutnya pemasangan knokel steering as roda. Setelah bushing terpasang, kemudian knokel steering dipasang menggunakan kingpan as balak itu ya. Dalam proses pemasangan ini wajib kita menggunakan oli atau pelumas ya, agar memasuknya kingpan itu tidak berat atau tidak terlalu berat ya. Kita menggunakan alat bantu untuk mengetok kingpan itu ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung kita ketok di kingpan itu, akan menyebabkan jeber ya teman-teman ya. Itu kita hindari, kita menggunakan pen bantu untuk mengetoknya ya. Jadi dalam proses pengeboran kita menggunakan ukuran lebih kecil, sekitar 4 mikro atau 5 mikro saja ya teman-teman, supaya masuknya tidak terlalu berat. Karena jika masuknya terlalu berat, dia akan menyebabkan kingpan itu menjadi mekar, sehingga knokel steering itu tidak dapat dibelokkan menggunakan tangan. Nah seperti ini kan sangat ringan ya. Nah akhirnya selesai ya teman-teman proses pengepresan lubang kingpan. Setelah melalui beberapa tahap, akhirnya kingpan terpasang dengan rapi dengan menggunakan mesin milling ya teman-teman. Menggunakan mesin milling itu menurut saya lebih cepat, lebih gampang, dan lebih simpel dalam proses pengerjaannya. Oke, cukup sampai di sini ya teman-teman video yang bisa saya buat. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Ini proses pengepresan lubang kingpan. Jadi di sini saya juga belajar. Jadi jika ada yang salah mohon dibenarkan ya teman-teman. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda semua.